Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidin Basuki. Di video kali ini saya akan membahas materi sistem basis data. Yang pertama materinya itu pengenalan PL atau SQL. Yang kedua penggunaan variabel, tipe data dan statement. Yang ketiga itu retrieving data dan transaction control. Kita lanjut ke materinya, yaitu pertama pendahuluan. Apa itu PL SQL? PL SQL atau Procedural Language atau Struktur Query Language adalah suatu blok yang berisi skrip-skrip bahasa prosedural, merupakan bahasa pemrograman prosedural dan dapat meningkatkan kinerja database. Nah, ini contoh struktur blok PL SQL. Terdiri dari declare. Nah, ini opsional yang berisi variabel, kursor, user defined exception. Terus yang kedua ini ada begin. Nah, ini harus ada yang berisi statement SQL dan statement PL SQL. Yang ketiga ada exception. Nah, ini opsional juga. Di sini di dalamnya ada aksi yang ditampilkan ketika terjadi error. Dan yang terakhir itu ada end. Nah, ini harus ada karena dia sebagai penutup. Nah, ini ada jenis-jenis blok pada PL SQL. Ada tiga, yaitu anonymous, prosedur, dan fungsi. Nah, ini penjelasan struktur. Ini penjelasan jenis-jenis blok yang ada di PL SQL. Ada anonymous, storage, prosedur, atau function. Dan ini contoh sederhana anonymous block. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan contoh sederhana dari anonymous block. Anonymous block. Yang pertama kita akan masuk ke sistem. Lalu kita buat anonymous blocknya. Yang pertama kita buat set output set server. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita buat. Lalu kita buat anonymous blocknya. Oke. Lalu contohnya saya akan menampilkan data string ya, data string. Kita buat contohnya belajar Oracle, lalu kita end, lalu kita jalankan. Nah, ini contoh sederhana dari anonymous block untuk menampilkan data string, yaitu belajar Oracle. Yang kedua itu materi kedua ada penggunaan variabel, tipe data, dan statement. Yang pertama variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah ubah yang digunakan untuk menampung sebuah nilai di memori komputer. Apa sih gunanya variabel? Yang pertama menyimpan data sementara, yang kedua memanipulasi nilai yang disimpan, yang ketiga dapat digunakan kembali, dan yang keempat mudah dalam pemeliharaan. Nah, ini contoh sederhana dari variabel ya. Di sini kita buat nama variabelnya nama dengan tipe data varchar, lalu kita inputkan value-nya, lalu kita panggil nama variabel namanya. Nah, di sini saya akan mendemokan contoh sederhana dari menampilkan variabel. Yang pertama kita buat set server output on. Lalu yang pertama kita akan deklarasikan tipe datanya atau variabelnya. Lalu kita buat nama variabel, yaitu variabel nama dengan tipe data varchar. Batas maksimumnya 20. Lalu kita buat begin. Nah, di sini kita buat nama variabel dengan value-nya, yaitu Benny. Lalu kita panggil variabelnya.
Kita panggil nama variabel nama, lalu kita n. Nah, ini nama variabel dengan value b ini sudah terpanggil, dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu prosedur. Apa sih prosedur? Prosedur adalah sebuah blok PL/SQL yang dapat berdiri sendiri serta dikompilasi untuk selanjutnya masuk ke dalam skema database. Nama prosedur yang dibuat kemudian menjadi objek dengan tipe prosedur. Prosedur akan dieksekusi pada saat pemanggilan yang dibuat sebelumnya dibuat terlebih dahulu. Dan ini contoh prosedur tanpa parameter. Di sini kita buat prosedurnya dengan nama variabel nama, dan ini inputannya dengan tipe data varchar 20. Dan di prosedur ini kita tidak menggunakan set server output on, karena di sini kita menggunakan execute dan nama prosedurnya. Dan ini contoh prosedur menggunakan parameter. Di sini langsung kita buat parameternya pada prosedur dan nilai default. Dan di sini menggunakan parameter in dan out. Di sini ada 3 parameter. Yang pertama in, yang kedua juga in, yang ketiga itu out. Nah, di sini saya akan mencontohkan prosedur. Yang pertama itu prosedur tanpa parameter. Pertama kita akan buat prosedurnya menggunakan create or replace prosedur. Nama prosedurnya kita contohkan name Nah, di sini kita memberi value pada variabel env. Lalu kita panggil di env. Lalu kita Nah, prosedur sudah kita buat. Selanjutnya kita akan memanggilnya menggunakan perintah execute. Nama prosedurnya yaitu name. Nah, ini data yang ada di dalam prosedur, yaitu string ya, yaitu basic. Selanjutnya kita akan membuat contoh prosedur menggunakan parameter. Yang pertama kita buat create or replace nama prosedur. Nama prosedurnya kita buat contohnya yang 2. Kita buat parameternya input tipe datanya varchar 2. Lalu kita buat nilai default, dan ini berguna untuk jika dia tidak memasukkan parameter, ini akan muncul, yaitu isi dulu. DBMS output INP kita. Nah, prosedur yang kita buat sudah jadi. Selanjutnya kita panggil menggunakan perintah execute.
Lalu kita ambil nama prosedurnya itu name2, lalu masukkan parameternya, contohnya kita buat ini. Nah, ini data yang kita buat dari prosedur name2 yang menggunakan parameter. Selanjutnya bagaimana kalau dia tidak memasukkan parameter? Kita coba execute dua. Nah, dia akan mengeluarkan nilai default, yaitu isi dulu yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat prosedur in dan out. Kita buat create for request prosedur. Kita buat nama prosedurnya penjelasan. Lalu kita buat parameternya, parameter pertama yaitu a. Ini in, nanti buatannya number. Lalu parameter yang kedua itu in juga, kita buat itu datanya number. Lalu yang ketiga itu selanjutnya kita membuat prosedur menggunakan in dan out. Di sini saya akan mencontohkan create or replace prosedur. Nama prosedurnya penjumlahan dengan parameter variabel pertama x, ini sebagai in dengan tipe data number. Lalu yang kedua itu y, ini juga in dengan tipe data number juga. Lalu yang ketiga z, dan ini out, tipe datanya number juga. Lalu as, bikin buat operasinya z dengan x tambah y, lalu kita n. Dan prosedur sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi untuk outnya. Kita buat yang pertama deklarasi declare. Di sini kita buat hasil, tipe datanya number. Lalu bikin. Di sini kita buat di sini kita panggil nama prosedurnya tadi yaitu penjumlahan. Kita isikan parameternya. Yang pertama kita buat nilai x pertama itu 4, lalu yang nilai y kita contohkan 6, lalu kita buat di sini hasil, tidak variabel z lagi. Lalu kita cetak menggunakan kita cek ke hasil, kita n. Nah, ini prosedur menggunakan in dan out. Dan ini hasilnya 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe data pada PL SQL. Ada tipe data number, binary integer, int, numeric, real, dan banyak lainnya. Dan ini ada tipe data reference. Yang pertama itu atribut plus type. Plus type itu atribut yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang sesuai dengan definisi sebuah kolom database.
dan deklarasi variabel lain. Selain itu, plus type itu diawali dengan tabel dan kolom database, nama dari variabel yang dideklarasikan. Nah, ini contohnya. Di sini kita buat nama variabel yaitu nama, lalu kita buat nama tabel employees, dan di sini last name ini nama kolom. Lalu kita buat di sini menggunakan perintah select into lalu from dan mencetak nama variabelnya. Datanya itu berada di employee ID yang 103. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan atribut plus type. Yang pertama kita akan login ke skema HR ya. Connect HR. Nah, lalu kita akan masuk atau melihat data yang ada di tabel region. Nah, ini data yang ada di tabel region. Selanjutnya kita akan memanggil salah satu data yang ada di tabel region ini. Kita menggunakan atribut plus type tadi ya. Yang pertama kita buat set server output on, lalu kita deklarasikan declare, dan di sini kita akan membuat nama variabel untuk menampung data yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan mencontohkan nama, lalu kita buat nama tabelnya yaitu region, lalu kolom mana yang akan kita ambil yaitu region name, lalu kita buat atribut plus type nya. Lalu kita bikin, terus kita menggunakan select nama kolom region name into nama from dari tabel region, di mana posisinya menggunakan where di kolom region ID dengan value-nya contohnya kita akan mengambil Asia, itu region ID-nya 3. Lalu kita cetak menggunakan DBMS output kita ambil nama variabel tadi yaitu nama, lalu kita end. Nah, ini data yang kita panggil menggunakan atribut plus type yaitu Asia yang berada di region ketiga. Selanjutnya itu ada implicit conversion. Dalam konversi implicit, di PL SQL mencoba mengonversi tipe data secara dinamis jika digabungkan dalam sebuah pernyataan. Dan ada explicit conversion. Konversi eksplisit mengonversi nilai dari satu tipe data ke yang lain dengan menggunakan fungsi bawaan. Dan ini contoh implicit conversion. Di sini kita ada 3 variabel yaitu A, B, dan hasil. Dan ini tipe datanya number, dan ini varchar dengan value 5 dan 4. Nah, pada operasi ini kita menjumlahkan variabel A dan B. Nah, hasilnya itu akan 9. Padahal pada tipe data variabel B itu menggunakan tipe data varchar. Karena dia menggunakan implicit, jadi dia otomatis 4 ini kebaca sebagai tipe data integer atau angka. Sedangkan menggunakan explicit, kita bedanya menggunakan fungsi yaitu toNumber untuk menandai bahwa tipe data varchar ini berisi
angka atau integer. Ini saya akan mencontohkan implicit dan explicit conversion. Yang pertama itu implicit. Di sini kita buat deklarasinya dulu. Lalu kita buat variabel A dengan tipe data number dengan value-nya 5. Lalu kita buat variabel B dengan tipe datanya varchar. Kita buat value-nya contohnya 5. Lalu kita buat variabel ketiga itu hasil dengan tipe data number. Lalu kita buat notasinya oke. Hasil A tambah B. Lalu kita panggil menggunakan DBMS. Panggil hasil. Lalu kita M. Nah, hasilnya tetap 5 walaupun dia tipe datanya varchar, karena di implicit itu dia otomatis. Lalu yang kedua itu explicit, bedanya itu hanya menggunakan fungsi toNumber. Kita buat aja langsung deklarasi. Hasil. Oke. Nah, di sini kita buat toNumber. Gunakan toNumber. Nah, hasilnya sama, cuman bedanya menggunakan fungsi toNumber. Nah, selanjutnya itu ada nested block. Dalam PL SQL, setiap blok dapat disarangkan ke dalam blok lain. Mereka disebut sebagai nested block. Nested block sangat umum ketika kita ingin melakukan proses tertentu. Dan pada saat yang sama, kode untuk proses ini harus disimpan dalam wadah terpisah. Nah, ini contoh dari nested block. Ada dua, yaitu outer block. Nah, ini outer block. Dan yang kedua itu inner block, yaitu deklarasi di dalam outer block. Nah, di sini saya akan mendemokan membuat nested block. Yang pertama kita akan membuat declare. Yang pertama kita buat outernya, ada nama variable terus varchar 2. Terus begin kita buat declare. Sini kita buat nama. Di innernya kita buat Benny. Lalu kita panggil DBMS output nama inner. Lalu kita N.
Lalu kita buat dbms untuk memanggil outernya. Nama outer. Nah, ini contoh dari nested block. Ini keluar datanya itu nama inner Benny dan nama outernya Bosky sesuai dengan yang kita buat di atas. Nah, selanjutnya itu ada data manipulation language atau DML. Nah, ini prosesnya sama aja sih kayak DML di SQL dasar. DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data, dalam hal ini berupa tabel. Adapun perintah yang termasuk DML ini yaitu insert, update, delete, dan merge. Insert itu menambahkan data, update merubah data pada tabel, delete itu menghapus isi data pada tabel, dan yang keempat itu merge, memasukkan baris ke dalam tabel target berdasarkan perbandingan data di dua tabel. Ini saya akan mencontohkan atau mendemokan proses DML. Pertama kita akan membuat tabel, create table, banyak, nama tabelnya banyak. Lalu kita buat B atau banyak ID. Tipe datanya number, not null, dan primary key. Lalu kita buat nama kolomnya itu hasil. Tipe datanya number. Lalu kita tutup. Nah, tabelnya udah kita buat. Selanjutnya kita proses insert into banyak, nama tabel yang kita buat tadi banyak, lalu nama kolomnya B ID, kita menggunakan select, kita buat region ID yang ada di tabel regions, from dari tabel regions. Lalu kita tutup. Nah, udah kita buat 4 row. Selanjutnya kita lihat tabel yang ada di tabel banyak, isi data yang ada di tabel banyak. Nah, ini dia. Di kolom hasil ini belum ada datanya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom hasil ini menggunakan perintah atau fungsi merge. Kita ketik merge into banyak, itu nama tabel yang kita buat banyak. Ini inisialisasi, terus kita buat using nama tabel regions, ini kita inisialisasi E, lalu on B itu banyak, B itu B ID, sama dengan E titik region ID. Lalu when matched
dan lalu kita update set available hasil sama dengan titik region ID dikali 2. Dan 4 row sudah kita buat atau kita update menggunakan box. Selanjutnya kita lihat data yang kita buat tadi di tabel banyak. Nah, ini kolom hasil yang kita buat dari operasi region dikali 2. Kali 2, 2, dikali 2, 4. Nah, ini contoh dari proses DML yang ada di PL SQL. Nah, selanjutnya itu ada data definition language atau DDL. Kita tidak bisa langsung menggunakan perintah DDL ini pada PL SQL. Kita harus menggunakan perintah execute yang diikuti perintah DDL. Nah, di sini saya akan mendemokan mengambil data yang ada di kolom. Contohnya saya akan mengambil data dari tabel region. Nah, contohnya saya akan mengambil beberapa di tabel region ini. Kita akan membuat proses DDL-nya. Pertama kita membuat set server outputnya on dulu. Lalu kita buat deklarasi. Nah, kita di sini membuat nama variabel untuk menampung data yang kita panggil nanti. Di sini saya akan membuat variabel nama, lalu nama tabelnya region, lalu nama kolomnya itu region name. Kita menggunakan atribut plus type. Lalu kita buat operasinya juga. Kita select nama kolom region name into nama dari tabel regions. Region yang datanya berada di region ID dengan nilai value. Contohnya kita akan memanggil Eropa, region ID-nya 1. Jadi kita buat sini 1. Lalu kita buat DBMS. Kita panggil variabel nama, lalu kita M. Kita tutup. Nah, ini dia. Ini ada proses DDL untuk memanggil data atau menampilkan data pada tabel regions. Nah, selanjutnya itu ada kursor. Apa sih kursor? Kursor itu suatu variabel untuk menampung hasil query. Ada 2 jenis kursor, yaitu implicit kursor, variabel yang didefinisikan langsung Oracle untuk perintah DML. Dan yang kedua itu explicit kursor, variabel yang didefinisikan oleh programmernya langsung. Ini saya akan mencontohkan proses kursor dengan cara ini, deklarasikan dulu. Lalu kita buat nama variabel f rect.
ID dengan tipe data number, lalu kita buat value-nya 3, lalu kita buat update untuk mengupdate tabel yang ada di copy regions. Ini tabel yang saya buat tadi, lalu kita set region namanya, kita ubah menjadi Indonesia di where datanya itu di region, ID-nya sama dengan variabel reg ID. Lalu kita cetak menggunakan DBMS, lalu kita end. Nah, satu data berhasil diupdate. Selanjutnya kita akan melihat apakah benar datanya sudah terupdate menggunakan select from nama tabelnya copy regions. Nah, region ID yang di nomor 3 sudah ke-update region name-nya menjadi Indonesia. Dan yang terakhir itu ada database transaction. Daftar operasi database yang harus dieksekusi seluruhnya atau tidak sama sekali. Ada 3 statement dalam database transaction. Yang pertama commit, yaitu mengubah database secara permanen. Rollback itu membatalkan dari commit atau perubahan di database. Dan save point itu menandai poin perubahan yang terjadi di dalam database. Nah, di sini saya akan membuat atau mencontohkan database transaction untuk mengubah data yang ada di dalam tabel. Di sini saya akan mencontohkan data dari tabel copy regions. Nah, ini data yang ada di dalam tabel regions. Sebelum kita melakukan database transaction, seharusnya kita terlebih dahulu membuat show auto commit. Auto commit ini harus off. Nah, di sini punya saya sudah off. Selanjutnya kita bisa melakukan database transaction. Pertama, saya akan membuat atau merubah data yang ada di tabel region dengan menggunakan update nama tabelnya copy regions, lalu kita ubah region name-nya Eropa ini menjadi Australia, region ID. Region ID-nya Eropa itu jadi di 1. Nah, kita sudah mengupdate data yang ada di tabel region. Nah, apa sih tadi itu rollback? Rollback itu untuk membatalkan dari update kita. Coba kita klik rollback, apakah datanya akan berubah menjadi semula. Rollback complete. Selanjutnya kita lihat data yang ada di tabel region. Di tabel copy regions. Nah, region yang Eropa ini tidak terganti, padahal kita sudah mengganti Eropa itu menjadi Australia, dan itu kegunaan dari rollback. Selanjutnya kita akan mencoba commit atau kita buat updatean itu menjadi permanen. Sama aja kita buat update
Eropa ini menjadi Australia. Dan sudah itu kita buat commit untuk membuat dia menjadi permanen. Dan commit complete. Selanjutnya kita lihat apakah datanya sudah benar terupdate. Regions. Nah, dari region ID yang pertama tadi Eropa jadi Australia karena sudah saya update menjadi Australia dan sudah saya commit. Selanjutnya kita akan mengupdate data tabular copy regions ini sekaligus menggunakan save point gitu, dengan menggunakan begin. Lalu update. Di region pertama kan itu Australia, kita update menjadi Cina. Lalu kita di sini kita buat save point SP1. Lalu kita update yang kedua, Amerika itu di region ID yang kedua. Kita ganti Amerika menjadi Vietnam. Nah, ini kan sudah kita ganti menjadi Vietnam. Terus saya akan menambahkan di sini rollback to SP1. Nah, rollback to SP1 ini artinya hanya mengupdate save point yang pertama, dan save point kedua ini tidak kita update atau kita batalkan. Lalu kita commit dan kita end untuk menutup begin ini. Lalu kita tutup. Nah, SQL prosedurnya sudah sukses. Selanjutnya kita lihat apakah data yang ada di tabel copy regions sudah terupdate. Nah, datanya sudah terupdate. Yang region ID-nya pertama di Australia, region ID yang pertama jadi Cina. Nah, di region ID yang kedua ini tidak terganti atau terupdate karena kita menggunakan rollback tadi di sini. Jadi dia tidak terganti. Nah, baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem basis data ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.